Fardunya wudu yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah tertib ala ma dzakarnahu, sebagaimana apa yang saya sampaikan dari fardu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, saya tanya kepada jemaah, mudah-mudahan masih ingat. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, yang malam ini saya akan sampaikan proses wudu yang baik, yang benar sesuai ajaran dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kebiasaan yang kadang sering kita lafazkan, ucapkan terkait dengan pembacaan syahadat. Ingat Pak, syahadat yang tidak menggunakan huruf itu ada dua. Yang menggunakan syahadat yang ada huruf wawunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, itu hanya di tahiyat dalam sholat. Maka kalau ada yang iqamah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, itu nggak boleh. Itu bisa perkara wawunya. Allah berjauh ya. Wawunya ini bisa perkara. Sama dengan agama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus yang kedua, wa asyhadu, itu enggak boleh. Yang boleh menggunakan wawu setelah syahadat tauhid kepada syahadat Rasul itu ketika tahiyat dalam sholat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa itu yang boleh menggunakan wawu ketika setelah syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, mau syahadat Rasul wa asyhadu itu hanya pada tahiyat dalam sholat. Ingat, ini boleh jadi mudah-mudahan di masjid ini mah sudah rapi ya Ustaz dia. Jadi jangan sampai azan dan iqamahnya menggunakan atau mencatut wawu seakan-akan itu wawu ataf. Kalau dalam ilmu nahwu namanya wawu ataf, ma'tufun bit tauhid, syahadat. Nah, syahadat ini ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadat Rasul.
ini bagi amil. Ini tadi. Ini boleh diamalkan. Ketika ada mayit yang kaku tahu kaku, blodornya nggak lempeng, mulutnya nggak bengkok, matanya melotot, bacain 3 kali syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil diurut ya ada ya. Boleh diperhatikan ada ya. Ini syahadat Rasul. Mohon maaf ya, jadi kalau ada mayit agak sedikit bengkok, pokoknya nggak lurus itu Pak dulu. Ya, dimohon amilnya supaya sesuai dengan mulazimah kebiasaan. Itu insya Allah walaupun dari awalnya habis stroke. Nanti ketika meninggal itu ambilnya harus dibacain sampai dulu syahadat Rasul. Apa bunyinya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Dan ini saya tahfiz bin Imam sudah praktek. Ketika tetangga meninggal, matanya kayak keping botot. Itu orang kayak serem gitu. Menang gitu aja. Itu orang orang tuanya tidak tahu Ustaz. Wah, saya bagaimana ini botot. Jadi kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu perkara ya. Mohon maaf, bukannya saya berarti mengecas orang itu sebul khotimah ya. Itu biasanya itu ketika ditarik nyawanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah mau dicabut nyawanya terjadi dialog dengan Jibril, itu mereka sabetan pedang 700 kali. Sakit Rasulullah 700 kali sabetan pedang. Nah kita berapa dengan jodoh? Makanya ketika ya Jibril, bisakah ini sudah semua obatku nanti untuk mengcover? Jibril menjawab, bisa ya Rasul. Tapi dengan catatan orang itu beriman kepada Allah dan orang yang selalu berbanyak salawat untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah saja sakaratul mautnya Pak Jenderal ngerasain sampai 700 kali sabetan pedang. Kayak apa sakitnya. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah itu ini beradu saking nahan rasa sakit. Makanya Rasulullah nanti sejadi-jadinya sebelum melepaskan roh terakhir, ya Jibril, sudahlah ini sebagai bemper dan tameng saya untuk umatku, jangan sampai mengalami sakitnya sakaratul maut. Maka para pendamping orang yang sedang sakaratul maut, banyaklah baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jangan keliru, sakaratil dengan syakarat itu beda, pakai sen kecil. Dan sakarat rohnya panjang, jangan fi sakaratil maut, makin jadinya jangan kurang ajar gitu. Jadi ini bagian daripada disiplin ilmu, maka penting kita untuk ngaji supaya benar ketika membimbing atau untuk kita melakukan ibadah. Ini udah pasti badannya ngaji kan kelihatannya lebih daripada ibadah 1000 kali atau bahkan semalam suntuk kali ibadah. Ngaji duduk doang kok sambil angkat-angkat kayak daun itu ibadah semalaman. Kita pernah nggak puasa aja terawih milih-milih, kalau 2-3 imamnya harus seperti. Kalau yang 8 di sana pakai jus lama juga. Padahal berapa hitungannya nggak sampai 1 jam ya. Nah ini orang yang ngaji modelnya bapak begini, itu pahalanya sama dengan orang yang ibadah semalam suntuk tanpa dia ruang yang tertutup untuk zikir dan terus muhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak toh? Enak. Makanya majlis zikir yang paling disukai oleh Rasulullah majlis yang paling disukai oleh Rasulullah adalah majlis ilmu. Kan pernah
itu berapa kali saya sampaikan. Suatu ketika Rasulullah datang ke sebuah tempat, di situ ada zikir dua, majlis dua, ada zikir Quran dan zikir biasa. Yang salah satunya ada zikir ilmu. Jadi Rasulullah nebahnya di sono, di majlis ilmu. Karena kata Rasulullah, orang yang sudah duduk di majlis ini nanti aku akan berikan syafaat 70 kali syafaat. Nah, kita cuma makanya mohon maaf, Bapak begitu ngaji duduk sambil lihat itikaf. Udah, mau madep dulu, mau madep malam, mau ngetan, mau madep mulon, sakarpe. Yang penting duduk, boleh belusuran, boleh tekuk, gitu ya Pak, maklum lah. Kayak model tekulnya setelah berikan kayak saya udah nggak bisa dikompromi, tekuk bocor, mau nanti. Begitu ya Pak ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan yang selalu hadir di majelis ini mendapatkan syafaat 70 kali dari Rasulullah SAW, dan kita termasuk nanti ummatan wahidah. Ummatan wahidah itu bukan umatnya setelah Rasulullah meninggal, tapi orang yang selalu menghidupkan majelis-majelisnya Rasulullah. Maka saya punya tema nanti malam bersama saudara di musola saya paling daya, temanya menteladani hadis Nabi SAW. Itu paling aneh saya tadi bisa menteladani akhlak Rasulullah, menteladani akhlakul karimah. Kalau saya menteladani hadis Nabi Muhammad SAW, karena af'alun wa aqwalun itu adalah hadis. Jadi hadis itu tidak mendeskripsikan dengan qala Rasulullah SAW, tidak. Aqwalun ucapannya, wa af'alun perbuatan. Baik. Yang kedua, tadi sudah jelas ya, lapat wawu yang diikutkan syahadat setelah syahadat tauhid kesadat Rasul hanya dipakai dalam tahiyat sholat. Mau adzan, mau iqamat jangan disambung dengan wawu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sekarang tugas Pak Jidodi, Pak Jidodo, siapa yang komat ada wawu lapor sama saya. Nanti besok saya interogasi. Terus saya enggak dengar apa kemarin saya sampaikan itu. Masih ada pakai wawu. Agak pintaran dikit gitu. Ini jamaah masih turun daya, paling tidak agak pintaran dikit gitu. Jangan kayak masjid musola yang lain gitu. Ini gurunya ini udah luar biasa nih. Yang kedua, salam. Salam adalah satu rukun di dalam sholat yang itu sebagai af'alun wa aqwalun muhtatamun fi sholat. Karena salam itu butuh ucapan, butuh gerakan. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya pun, gitu kan? Af'alun aqwalun wa af'alun muhtatamun fi sholat. Itu salam. Yang dimaksud yang saya sampaikan pada malam ini adalah nggak boleh assalamualaikum batal sholat. Kita biasanya kalau pertama di rumah PTM assalamualaikum wajar, tapi kalau sholat batal sholat. Harus assalamualaikum, nggak boleh assalamualaikum, assalamualaikum. Harus pakai tasdid karena itu alif lam syamsiah. Assalamualaikum, nggak boleh ada oke. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, batal sholat. Yang batin siapa? Konsensus ulama fikih. Ini kesepakatan ittifaqul ulama fi kitab fikih. Salamun alaikum fi shalat mukhtalafun batalat salat. Makanya salamnya ketika bertamu boleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum bukan assalamualaikum. Karena sedikit aqallus salam fi shalat assalamualaikum. Jadi paling sedikit-sedikitnya salam di dalam sholat cukup assalamualaikum. Ya Pak Haji, ya misalnya diterusin warahmatullahi, itu termasuk yang kesempurnaannya salam di dalam sholat. Nanti ada wa barakatuhu, yaitu sholat di dalam jenazah. Kadang-kadang kemarin saya jadi makmum sholat jenazah nih kata imamnya assalamualaikum warahmatullahi.
Ini ngaji begini tekan ini. Ngaji begini sampai mana ini? Membedakan salam antara sholat maktubah, mafruḍah dengan sholat-sholat yang lain itu di situ salamnya. Kalau salamnya sholat maktubah, assalamualaikum warahmatullah. Makanya salam ketika kita silaturahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, orang yang menyebarkan salam di saat silaturahim, maka pahalanya sama dengan orang yang memerdekakan budak 7 bulan. Abu Lahab memberikan sebatul Islamiyah itu gara-gara kelahiran Rasulullah. Maka riwayat dan dalilnya maulidan yang tepat adalah riwayat dan dalilnya Abu Lahab itu begitu. Ini kayaknya keponakan gue nih nanti lahir itu jauh-jauh dan berulang kali ngomong kalau keponakanku lahir aku merdekakan, nanti aku bikin kopi dewek, ngopel dewek, aku dewek. Kata Abu Lahab. Padahal bagaimana sepak terjangnya Abu Lahab begitu bencinya terhadap Rasulullah. Maka tabat siada Abi Lahabin diabadikan dalam Al-Quran. Tapi dilalah ini lahirannya Rasulullah itu merdekakan. Sesuai Pak, hari ini detik ini sampai saya merdekakan. Sakarapmu. Duh, jenengan pripun? Aku sedia kopi dewek, nyapu dewek, ngepel dewek. Umpamanya kalau orang Indonesia itu betul, aku ngepel dewek, ngopi, dewek dewek. Merdeka, makanya dalam riwayat yang masyhur setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Abu Lahab orang kafir aja senang sama kelahiran Rasulullah. Lah iki ono sing benci sing sengit karo kelahiran Rasulullah piye ngakane wong Islam padha karo kita tapi benci terhadap Maulid. Abu Lahab saja memerdekakan Thaibah yang orang katanya itu harganya paling termahal pada saat itu untuk mengambil budak Thaibah itu karena cuantik itu Thaibah itu saja. Jadi terjadi perdagangan perbudakan dulu itu begitu. Jadi kalau agak sedikit nominal pokoknya yang cuantik itu agak mahal. Makanya budaknya Hilal bin Rabah itu paling murah. Karena itu, tapi Bilal bin Rabah itu tenaganya luar biasa. Makanya sepanjang sejarah ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad nangis pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Hasan sama Husain itu bila ini pamanku nyari Bilal bin Rabah supaya adzan. Ya Bilal, hai pamanku, tolong kali ini adzan. Dan Bilal itu setelah wafatnya Rasul itu nggak mau adzan karena setiap asyhadu anna Muhammadar Rasul itu nggak sampai Rasulullah nangis jadi saking cinta dan mahabbahnya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Maka termasuk salah satu deretan yang dinobatkan masuk surga. Kita insya Allah mudah-mudahan yang diakui menjadi umatnya ini yang perlu dilegalitaskan. Pengakuan hambanya ini, pengakuan sebagai umatnya Rasulullah. Apa dikira orang yang hidup di zaman saat ini itu diakui menjadi umat? Bukan, belum tentu. Ini yang kita ini doyan taklim, doyan sholat. Insya Allah diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Jadi besok dan nanti jangan assalamualaikum, pakai assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Kalau sholat maktubah 2 wabarakatuh makruh. Tapi kalau sholat dalam sholat jenazah itu sempurna. Makanya kalau ada imam mimpin sholat jenazah, salamnya sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pikirnya baru separuh. Ya, kayak pikirnya imamnya baru separuh. Bedakan mana salam untuk silaturahim, mana salam untuk sholat maktubah, di sholat wajib maksudnya, dengan sholat sunnah yang lain. Salam.
Makanya fikih itu penting, Pak. Ayyu'allimu bi'ilmihi laisa bitaqlidin fi fikih. Kita ini kalau sholat, kalau beribadah harus dengan ilmu, nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan. Atau yang mau ada begitu salamnya. Yang orang bakal udah ngajinya udah tinggi ya nggak kita. Maka ajaran orang tua dulu, zaman dulu ini sudah pas. Sering saya sampaikan, orang tua mengajarkan kita dulu orang tua kita itu nggak pakai orang Rasulullah SAW. Nah, kalau sholat begini, nah kalau butuh begini tong, kalau makan jangan berdiri tong, kalau minum jangan berdiri. Itu kan ajaran Rasulullah, tapi mereka orang tua zaman dulu nggak pakai. Wala Rasulullah SAW terus hidupnya rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi. Kalau kelamaan orang tua zaman dulu nggak ada. Cukup dengan satu kalimat, nah harus begini, nah harus begitu. Ya ini kan sama. Maqasid yang diharapkan setiap permasalahan itu pasti kebenaran dan kebaikan. Orang tua mengajarkan anak itu dengan supaya baik dan benar cara ibadahnya. Makanya saya pernah ngobrol sama Ustaz Mulyadi yang namanya Pak Guru Goni, itu yang mufti Batavia, yang yang dulu punya murid Imam termasuk Imam Asy'ari, Imam Khalil Al-Baghdadi, terus yang Sambas dan seterusnya. Itu Imam Junaid punya keturunan Abdul Ghani yang sekarang ada di Kuningan. Pernah saya sholatnya itu di perguruan begitu masjidnya gede, depan masjidnya gedung tinggi banget itu di Kuningan yang mau ke arah Ansuran itu kalau dari Gatot Subroto. Begitu Masya Allah, begitu saya lihat sejarah atau nasabnya sampai ke Kiai Junaid. Kiai Junaid itu kita lama di Mekah waktu itu. Itu muridnya Imam Nawawi, itu muridnya Kiai Junaid dari Betawi. Bapak sering ini dah, sering setting coba ulama Nusantara Al-Junaid. Ini ada oke, dia di sini namanya setting. Nanti situ muridnya yang layak Pak Imam Junaid itu punya murid Imam Nawawi, Syekh Sambas, Khatib Sambas Minangkabau, terus Hasyim Asy'ari, Khalil Al-Baghdadi, termasuk Syekh Khalil Al-Baghdadi kan punya murid namanya Imam Asy'ari dan seterusnya. Termasuk yang ngarang Sirajul Talibin. Itu. Ini kan ulama-ulama kita sama ulama top ya. Nggak ada yang Timur Tengah yang anak ente wa akhi wa abi wa ummi abuya abiyah. Kita ini punya ulama yang super hebat. Kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu sejarah ulama yang pernah jadi mufti di Nah kita ada sesi pertanyaan kalau nggak salah ini jam 7:20 ya. Ya, jadi silakan jamaah. Ini mohon maaf saya belum lanjutkan tertib tata cara wudhu yang terakhir ya. Ini biar nanti besok ngaji lagi. Jangan ngaji cuma lima waktu, besoknya nggak ngaji lagi. Ini perkara nanti wudhunya sampai nggak sah. Ya, sebelumnya karena dia nggak tertib. Habis kaki langsung bikin macet gitu. Pak. Nah ini pertanyaan apa namanya PR buat saya. Baik jemaah, barangkali ada yang mau dipertanyakan terkait dengan penyampaian dan penjelasan masalah wudhu dalam syahadat. Itu yang boleh mengikutkan bahwa hanya dalam tahiyat sholat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa itu hanya di dalam sholat. Yang selebihnya boleh. Monggo. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit menyimpang sedikit Ustaz dari makalah ini. Saya bertanyakan ini tentang pembacaan suratul Fatihah ada 7 ayat. Itu maksud saya imam dan makmum tajwid dan mahrajnya maksudnya itu harus tahu juga maksudnya makmum dan imam sama-sama mengetahui tentang ilmu tajwidnya itu seperti Fatihah ada berapa tajwid ada
tajwidnya, ada berapa ininya, apa namanya, sebut Fatihahnya ada tujuh ayat, terus apa tajwid, ininya apa, tasdisnya itu harus kena semuanya. Ya, jadi ya makmum juga harus tahu tajwidnya. Jadi semuanya, bukan imam aja yang harus tahu tajwidnya, makmum juga harus kena. Itu saja Ustaz, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait dengan afshahul lisan, orang yang melafatkan baik dan benar. Kita ini sudah termasuk orang yang terbaik lisan di Asia, bahkan Mesir sendiri, orang Irak sendiri, orang Lebanon sendiri, ini kalah dengan fasihnya kita, bagus dan cetaknya lafaz kalau bahasa Arabnya. Nah, terkait dengan sholat, memang betul bahwa ketika kita sholat, terutama Fatihah itu adalah inti dan poin yang terpenting dalam sholat. Fatihah itu apabila meninggalkan salah satu harokat atau tasdid di dalam Fatihah, maka batalat sholat itu. Ini biasanya yang rawan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sampai nggak pakai tasdid, wa iyyaka na'budu hanya kepada matahari aku menyembah, kepada matahari aku meminta tolong. Kalau ianya nggak ditasdid. Yang kedua, yang biasanya, mohon maaf, saya juga orang Jawa, mungkin saya Jawa nggak jelas, Sunda juga nggak jelas, karena internet Cirebon itu di notabenanya Sunda. Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Batal sholat, batal sholat. Lalu bagaimana? Coba berulang-ulang bagi yang tidak bisa menyebutkan kha atau ha atau ha di dalam Fatihah. Wajib. Jadi belajar Fatihah itu wajib. Wajibnya karena fardu untuk sebagai syarat wal masuk di dalam sah dan tidaknya sholat. Jadi jangan, saya orang Jawa Pak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sering ngobrol sama Ustaz, Ustaznya jamaah itu ada 3 yang kalau baca Rabbil alamin itu enggak bisa alamin ngalamnya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, bingung saya. Pokoknya pakai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lebih sakit lagi. Alamin kan sakit. Nanti bisa alama ada saja. Nyanyian kayak Ijat Wisnawati. Nah, kembali kepada pertanyaan dari Bapak, memang betul di dalam Fatihah ini karena poin yang terpenting dalam ibadah, terutama sholat, itu kita harus fasih. Jadi Bismillah, nggak boleh Bismillah. Jadi bukan kayak nah Nirrahmanirrahim, nggak boleh Nirrahim kayak hati. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin ngalamin sama. Alamin ngalamin bapak satu. Aku nggak bisa Ustaz. Ya coba Bapak berulang kali. Nanti kalau misalnya sudah merasa ada perubahan, nanti store ke saya. Ya tetap mau lidah-lidah udah sepuh ya, artinya belajarnya udah 60 ke atas lah itu. Saya tuh di musola waktu saya masih tinggal di Poncol depan itu, ada Cuki itu. Masalah istiqomah itu punya jamaah kita ngalamin kalau pakai alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin. Coba kita bingung, alamin. Ya saya juga salah ngajarin alamin, daripada ngalamin. Alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin sakit Pak, ngalamin ketabrak vaksin itu tandain. Nah ini bukan berarti ini lelucon untuk bulan ya. Ini penting bagi kita. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai ahli ibadah di hadapan Allah. Tapi paling tidak kita harus benar dan baik bacaan Fatihah. Terutama itu Fatihah. Karena selebihnya ya gerakan af'al. Jadi aqwal itu cuma an-niyat wal Fatihah wassalam dalam surat ketiga. Yang selebihnya gerakan sama Allahu liman hamidah, ruku', Allahu akbar, sama Allah. Itu gerakan. Bapak enggak baca Al-Qur'an enggak ada masalah. Tapi kalau Fatihahnya salah, niatnya salah,
Salamnya tadi assalamualaikum bukan assalamualaikum, udah selesai. Kita maklum, ya Allah, dulu saya ibadah rajin di masjid Nurul Hidayah. Kata Allah, ya dong, catatanmu itu videonya ada tuh. Kalau nyebutin salam bagaimana? Tauhid itu assalamualaikum enggak assalamualaikum. Saya nggak terima suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Fatihahmu? Bismillah. Ketika menyebut sifatku yang sangat saya sayangi kepada makhluk-makhluk, kau menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Karena bedanya jauh. Apalagi khaf, apalagi kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak saya masih begitu betul. Ustaz menggunakan yang kurang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak itu baca Fatihahnya itu masih Bismillahirrahmanirrahim. Enggak hak, pakai kata dulu. Tidak itu sempurna. Belajar ini. Tapi ya Allah, jadi dasar amrun dalam Al-Quran itu nanti ada konsensus tentang manusia yang punya kehendak bersama Allah, baik disiksa maupun diterima taubat, itu Allah. Laisal amri minasyai'in aw yatuba alaihi, itu ayatnya itu di ujung surat Ali Imran. Itu nanti kita menggiring kepada pemahaman. Insya Allah orang yang ibadah, walaupun ibadahnya itu tidak sesuai dengan konsensus fikih, ketentuan yang sudah diatur undang-undang fikih, itu insya Allah diterima. Tapi kalau bisa kita belajar, kata kosannya apa? Nah jangan kata-kata detail dengan saya. Nah kalau saya ya mohon maaf, hanya dibanding dengan mungkin pemahaman fikihnya ya milik saya pasti zaman. Tapi ketika aplikasi atau pengamalan ya belum tentu. Kadang banyak ustaz, kiai, kalau aja. Banyak kan sering terjadi lucu ketika alhamdulillah itu kan. Masih banyak maaf ya, ini saya jadi ngalung itu kirohnya di Batroking. Saya senang bahwa Bapak sudah bisa hadir membersamai saya, sama-sama belajar ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari awal sampai akhir nanti kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Baik, sama-sama kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.